kabar? Bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah Sobat Belajar, kali ini Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua untuk mendalami lagi tentang pelajaran sejarah. Nah, kali ini topiknya agak menarik nih Sobat Belajar, karena kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa apa aja nih yang ada di Indonesia pasca proklamasi. Wah, ini jadi peristiwa-peristiwa ini ada peristiwa heroik, kemudian ada peristiwa perlawanan-perlawanan, rakyat Indonesia terhadap Belanda, seperti itu. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar tahu nih peristiwa yang misalnya terjadi di Bali nih, perang-perang yang terjadi, nah pasti Sobat Belajar nggak lepas yang namanya dengan I Gusti Ngurah Rai. Jadi beliau ini adalah pahlawan nasional yang berasal dari Bali. Nah, beliau ini yang memimpin salah satu pergerakan atau kegiatan atau, pergerakan heroik yang ada di tanah Bali, seperti itu. Nah, beliau ini yang memimpin peperangan tersebut yang akhirnya membuat Belanda bisa dipukul mundur, seperti itu, di Pulau Dewata, seperti itu. Nah, Sobat Belajar, nah selain di Pulau Bali nih, banyak banget nih yang namanya perlawanan-perlawanan masyarakat Indonesia yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, kayak misalnya di Makassar. Nah, jadi kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pertempuran-pertempuran heroik yang terjadi di Bali dan di Makassar. Oleh sebab itu, Sobat Belajar jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja, karena belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, seperti yang tadi Kak Abi sudah bilang nih, pertempuran-pertempuran rakyat Indonesia menghadapi penjajahan Belanda itu masih berlangsung. Jadi berlangsungnya pertempuran ini bahkan setelah proklamasi Indonesia ini digaungkan seperti itu. Jadi Belanda yang ternyata sudah tidak dari Indonesia, tapi mereka masih terus berusaha untuk menguasai lagi negara-negara wilayah-wilayah di Indonesia seperti itu. Jadi wilayah apa aja sih? Nah, wilayah yang akan kita bahas di edisi kali ini, di episode kali ini itu adalah Makassar yang pertama, kemudian dan Bali kayak gitu. Oke, Sobat Belajar, Kak Abi mau langsung aja share gimana sih, peristiwa heroik yang ada di Bali ini. Nah, wah, ini dia. Jadi peristiwa heroik yang ada di Bali. Nah, ternyata peristiwa yang terjadi di Bali ini salah satunya adalah perang nih Sobat Belajar. Nah, perang yang dipimpin oleh, I Gusti Ngurah Rai tadi adalah perang yang, terjadi di Bali pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat nih Sobat Belajar. Nah, yaitu namanya Perang Puputan. Jadi Perang Puputan ini terjadi di Bali nih Sobat Belajar. Perang Puputan terjadi kapan sih? Nah, kami akan tulisin ya. Nah, Perang Puputan ini oke, Perang Puputan ini Sobat Belajar, terjadi pada tanggal 20 November di tahun 1946. Jadi walaupun setelah 1 tahun Indonesia merdeka nih, kan Indonesia merdeka di tahun 1945 nih. Nah, tapi di tahun 1946 Indonesia ini masih dibayang-bayangi oleh yang namanya penjajahan nih Sobat Belajar. Tentu saja sama Belanda pada saat itu. Karena kalau misalnya Sobat Belajar tahu latar belakang adanya Perang Puputan ini, itu dikarenakan Belanda masih tidak terima kalau misalnya Indonesia merdeka. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di sini ada ini Kak hapus dulu, Kak mau gambar. Nah, jadi misalnya nih Indonesia nih, set Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Madura, terus kemudian ada Pulau Bali, kayak gitu. Nah, terus kemudian ada Kalimantan, terus kemudian ada Sulawesi. Nah, terus yang terakhir Papua.
Nah, jadi nih sobat belajar, pada saat itu kan Indonesia sudah merdeka kan, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan di Jakarta pada saat itu. Terus kemudian, Belanda mengakui nih kalau misalnya Indonesia sudah merdeka, tapi mengakuinya hanya jadi yang diakui Belanda sebagai Indonesia pada saat itu hanya bagian ini. Jadi Kepulauan Sumatera, terus kemudian Jawa, dan Madura pada saat itu. Jadi, yang diakui Belanda yang namanya Indonesia itu hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura aja. Jadi, pulau-pulau yang lainnya yang ada di Indonesia ini masih nggak diakui Belanda. Jadi, Belanda masih berusaha untuk yang namanya merebut nih kemerdekaan yang ada, merebut penjajahan mereka yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, kemudian di Bali, Nusa Tenggara, seperti itu. Nah, itulah yang melatar belakangi terjadinya perang puputan ini. Nah, pada saat itu masyarakat, Bali khususnya, nah, masyarakat Bali ini nggak terima kalau misalnya Bali itu masih dijajah sama Belanda. Bali itu masih dibayang-bayangi sama yang namanya kolonialisme Belanda pada saat itu. Karena kan Bali, ya Bali adalah Indonesia, Bali pengennya sudah merdeka, seperti itu. Akhirnya rakyat Belanda yang masih berusaha akhirnya tentara Belanda yang masih berusaha untuk melakukan penjajahan di Bali nih sobat belajar. Nah akhirnya, mmm, pecah deh perang puputan di sini. Nah, Belanda akhirnya melakukan serangan tersebut ke Bali, terus kemudian, rakyat Bali juga melakukan perlawanan, kayak gitu. Nah, perlawanan ini yang dipimpin oleh yang namanya yang tadi, I Gusti Ngurah Rai. Nah, kayak gitu. Itulah yang asal muasal pecahnya perang puputan. Jadi perang tersebut terjadi di Bali, tepatnya di provinsi di daerah Tabanan seperti itu. Nah, itulah, tempat terjadi perang puputan. Nah, di sana juga akhirnya I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional kita akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena, ditembak sama tentara Belanda pada saat perang di Bali itu, sobat belajar. Nah, itulah, cerita singkat dari Perang Puputan ya, Sobat Belajar. Jadi itu peristiwa heroik yang terjadi setelah, proklamasi kemerdekaan nih, Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, berarti Belanda nih masih berusaha nih buat ngerebut, daerah-daerah yang ada di Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih lemah seperti itu, yang pemerintahan tidak berpusat di situ. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ternyata pemerintahan kan berpusat di Jakarta misalnya, atau enggak di Yogyakarta, seperti itu. Nah, inilah jadi daerah-daerah yang dipenuhi oleh yang namanya pemerintahan, terus kemudian kekuasaan seperti itu udah dilepas sama Belanda nih sobat belajar. Nah, namun daerah-daerah yang masih jarang perhatian akan pemerintah pusat, seperti misalnya Bali, terus kemudian Makassar, kayak Sulawesi, satu Sulawesi, terus kemudian Papua seperti itu dan itu yang menjadi sasaran mereka untuk dikuasai. Makanya nih rakyat Bali, kemudian rakyat Makassar pula, kemudian pembebasan Irian Barat juga. Nah, itu menjadi situ ada perang-perang yang terjadi. Seperti itu sobat belajar. Nah, kita sudah melihat peristiwa heroik yang ada di Bali sobat belajar. Nah, kami akan lanjut ke peristiwa yang terjadi di, Makassar. Nah, berarti langsung ke sini, perang-perang heroik atau peristiwa heroik yang terjadi di Makassar. Kita lihat ya sobat belajar. Nah, ini dia. Ini yang namanya peristiwa heroik yang terjadi di Makassar, salah satunya adanya yang namanya pemberontakan Andi Aziz nih sobat belajar. Nah, jadi pemberontakan Andi Aziz ini sangat terkenal nih pada saat itu. Jadi pemberontakan ini adalah dilakukan oleh Andi Aziznya sendiri nih sobat belajar. Nah, ini yang namanya Andi Aziz nih sobat belajar. Nah, beliau ini merupakan seorang perwira tentara nasional kayak gitu, merupakan tentara nasional yang diberikan hak istimewa seperti itu untuk berkuasa di, Sulawesi seperti itu. Jadi kalau misalnya, sobat belajar ke Sulawesi pada masa itu dikuasain oleh Andi Aziz ini. Nah, kenapa bisa terjadi sebuah pemberontakan di sana? Nah, itu masuk ke sebuah latar belakang nih sobat belajar.
Nah, jadi latar belakangnya, kenapa mereka melakukan pemberontakan, kenapa pasukannya si Andi Aziz ini melakukan pemberontakan. Jadi cerita berawal dari saat Andi Aziz tidak ingin negara Republik Indonesia, dikuasai oleh pemerintah pusat, seperti itu. Jadi kan, setelah peristiwa kemerdekaan nih Sobat Belajar, peristiwa Andi Aziz ini dan kawan-kawannya dan pasukan Andi Aziznya ini ingin menguasai seluruh Sulawesi seperti itu. Jadi, mereka ingin membentuk negara Indonesia Timur seperti itu. Jadi si Pulau Sulawesi ini, pro ke Belanda. Mereka ingin berusaha menggantinya dengan, Republik Indonesia Timur atau mempertahankan adanya Republik Indonesia Timur pada saat itu. Nah, kemudian ternyata, dengan itu akhirnya Andi Aziz melakukan serangan kepada perwakilan pemerintah pusat yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, serangan tersebut dilakukan adalah untuk, mengguncangkan nih, kenapa, kita nggak mau bergabung sama NKRI, seperti itu. Jadi mereka pengennya tetap yang namanya Republik Indonesia Timur, seperti itu. Dan ternyata hal tersebut didengar oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini yang akhirnya melancarkan serangan, seperti itu. Pemerintah pusat akhirnya melancarkan serangan. Nah, serangannya berurutan nih kalau misalnya kita lihat, wah ini dari tanggal 5 April. Nah, jadi tanggal 5 April 1950. Kita ingat ya Sobat Belajar, jadi di tanggal 5 April 1950. Kalau misalnya dilihat dari angka tahunnya, berarti kalau misalnya 1950, itu sudah 5 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia. Kan Indonesia merdeka di tahun 1945. Berarti ke sini udah 55 tahun jaraknya, ya berarti 5 tahun kemudian, barulah ada gejolak seperti ini. Dan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950. Nah, si Andi Aziz ini melakukan serangannya nih, serangannya yang bertubi-tubi di, pusat kota, seperti itu. Nah, ini dia pasukan Andi Aziz nih Sobat Belajar. Nah, ini pasukannya. Jadi kan kalau misalnya tentara kayak gitu kan, berarti dia udah tentara yang dikasih keistimewaan untuk, memimpin satu wilayah seperti itu, pasti mereka juga memiliki keistimewaan untuk memiliki, pengikut atau prajurit ya, seperti itu. Dan dia dengan prajuritnya melakukan pemberontakan tersebut. Terus kemudian, pemberontakan itu akhirnya didengar oleh pemerintah pusat. Akhirnya pemerintah pusat memberikan ultimatum kepada si Andi Aziz itu, kalau misalnya kamu harus, memberhentikan serangan kamu, intinya seperti itu. Kamu harus mengikuti seluruh peraturan yang ada di pemerintah pusat, gitu. Jangan seolah-olah kamu ingin memerdekakan, wilayah sendiri, seperti itu. Tapi sayangnya nih Sobat Belajar, ultimatum tersebut nggak didengarkan lagi nih sama Andi Aziz nih. Nah, sama beliau. Jadi ternyata ultimatum itu ya udah dianggap angin lalu begitu saja. Sampai dengan akhirnya pemerintah pusat melalui Kolonel Alex Kurniawan, nih yang ini, pada tanggal 26 April 1950 berarti udah sekitar 20 hari semenjak serangan Andi Aziz yang di tanggal 5 ke tanggal 26. Berarti kayak udah sekitar 11 hari kemudian pemerintah pusat akhirnya mengirimkan semua sepasukannya yang dipimpin oleh Kolonel Alex ini, Kolonel Alex Kurniawan yang memimpin perlawanan tersebut. Yang akhirnya, pecahlah perang tersebut yang ada di Kepulauan Sulawesi, seperti itu. Dan itulah kronologi terjadinya perang Andi Aziz nih Sobat Belajar, perang yang dilakukan oleh seorang tentara nasional Indonesia, tapi dia memberontak seperti itu dan dia ingin membentuk negara Republik Indonesia Timur, yang mana hal tersebut berlawanan Sobat Belajar sama yang namanya, perintah dari pemerintah pusat, seperti itu. Nah, terus ada efeknya lagi nih Sobat Belajar, kita lihat efek lanjutannya yang dilakukan adalah, wah, ini kan kalau misal tadi tanggal 8 April, berarti bulan April maksud Kak Abi. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini kelanjutannya, mhm, nah berarti ini sudah masuk ke bulan Agustus, berarti kalau dari April mah
April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti sekitar 5 bulan kemudian, baru deh yang namanya ada kesepakatan nih sobat belajar, antara Kolonel Alex sama dengan Meijennya. Jadi kalau misalnya ini nah jadi, si Andi Aziz itu ada di pihak KNIL. Sobat belajar tahu dong KNIL apa? Jadi ini kayak semacam tentaranya Belanda lah. Nah, Andi Aziz ternyata bergabung dengan KNIL ini. Sementara Indonesia dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang pada saat itu. Nah, akhirnya si yang pihak Indonesia dengan pihak Belanda kemudian melakukan perundingan nih sobat belajar. Nah, ini dia. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tersebut berisi yang pertama. Oke, di sini aja. Yang pertama, seluruh wilayah seluruh KNIL harus meninggalkan tentara KNIL disebutnya, harus meninggalkan Sulawesi. Nah, terus kemudian, yang kedua, poin yang kedua, jadi poin pertama ini dari perjanjian ini adalah seluruh tentara KNIL harus meninggalkan Sulawesi. Terus kemudian yang kedua adalah, wilayah Sulawesi adalah Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, akhirnya Andi Aziznya ditangkap nih sobat belajar. Nah, akhirnya penangkapan Andi Aziz terjadi, seperti itu. Jadi, si pemberontaknya, si Andi Aziznya akhirnya ditangkap, kemudian diadili selama kurang lebih 15 tahun, seperti itu. Nah, inilah kronologis terjadinya pemberontakan Andi Aziz, kayak gitu. Jadi akhirnya, Indonesia mengadakan rapat persetujuan, kemudian perundingan dengan pihak Belanda yang bilang kalau misalnya ya kamu dan tentara kamu harus pergi dari Kepulauan Sulawesi. Kemudian yang kedua, Sulawesi itu adalah Indonesia kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga akhirnya Andi Aziz ditangkap dan ditahan selama 15 tahun penjara seperti itu kronologisnya. Nah itulah, peristiwa pecahnya perang Andi Aziz, pecahnya pemberontakan Andi Aziz yang terjadi, seperti itu. Nah tadi kita udah bahas latar belakangnya apa yang membuat mereka memberontak, kemudian proses terjadinya apa, kemudian lanjutannya apa. Nah itulah yang menyebabkan, Indonesia ini walaupun setelah kemerdekaan tuh masih ada nih yang namanya pemberontakan, seperti itu. Baik dari yang namanya masyarakat Indonesianya sendiri ataupun dari Belandanya. Kalau misalnya kita lihat tadi peristiwanya Andi Aziz, berarti berarti pemberontakan Andi Aziz ini kurang lebih dilatar belakangi oleh Belanda juga ya sobat belajar. Jadi si Andi Aziz ini akhirnya pro gitu loh ke Belanda. Jadi Andi Aziz akhirnya pro ke Belanda dan dia akhirnya ingin Indonesia Timur, negara Indonesia Timur, sementara pemerintah pusat kan sudah merdeka Indonesia, jadi inginnya, NKRI seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat peristiwa yang di Bali tadi, berarti peristiwa yang di Bali tadi berarti itu pure dari, keanggotaan tentara Belanda yang masih menjajah di Bali, seperti itu. Karena kan rakyat Bali pengennya ya bergabung seperti Indonesia, harus diakui juga kayak gitu. Tapi, rakyat, Kepulauan Bali itu tidak diakui Indonesia oleh Belanda. Makanya Belanda masih memiliki tangan dan masih memiliki hak untuk, menjajah, seperti itu. Oke sobat belajar, kan tadi Kak Abi sudah jelasin nih yang namanya, peristiwa Andi Aziz kayak gitu, terus kemudian perang Puputan di Bali. Nah sekarang Kak Abi mau coba latihan soal ya. Ayo kita latihan. Kita buka nomor 1. Nah,
Kita baca bareng-bareng ya Sobat Belajar soalnya, bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Nah, yang tadi Kak Abi bilang, jadi rakyat Indonesia ini banyak banget nih Sobat Belajar reaksinya. Jadi ada yang suka, kemudian ada yang masih memberontak juga, kurang lebih seperti itu. Nah, kita baca di sini, A, terjadi berbagai tindakan heroik mendukung proklamasi. Maka ini kita titikin dulu. Terus kemudian yang B, terjadinya pemberontakan daerah. Ini juga mungkin benar, jadi kita titikin dulu. Kemudian yang C, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Ini enggak ya, yang C berarti enggak. Terus kemudian yang D, ketidak ketidakterimaan para pemimpin keresidenan. Wah, ini enggak, karena minggu lalu kita sudah bahas ya, kalau misalnya para pemimpin keresidenan ini malah menyetujui kemerdekaan Indonesia, seperti itu, dan mereka malah memberikan dukungan. Terus kemudian yang E, menjamurnya gerakan pengkhianatan, ini juga enggak. Di sana, tidak ada pengkhianatan. Wah, kita lihat nih yang A atau yang B ya yang paling tepat. Yang A, terjadi berbagai tindakan heroik mendukung proklamasi. Kemudian yang B, terjadinya pemberontakan di daerah. Nah, pemberontakan seperti apa? Pemberontakan yang jelas-jelas mendukung proklamasi, seperti itu. Berarti jawabannya yang A, seperti itu. Yang B salah ya. Nah, kayak gitu. Jadi, kegiatan heroik ini nih yang sebenarnya mendukung proklamasi secara tidak langsung, seperti itu. Karena kan, mereka pengen segera lepas dari Belanda sepenuhnya, seperti itu Sobat Belajar. Oke, ini udah nomor satu. Kita akan lihat ke nomor berikutnya. Kita ke nomor 2. Nah, ini dia. Mengapa Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang nih? Mengapa pemuda-pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang dan Belanda. Kenapa sih? Oke. Nah, yang A, pecahnya Perjanjian Saragossa. Wah, ini enggak ya, bukan. Karena Perjanjian Saragossa itu adalah perjanjian Spanyol dan Portugal, seperti itu. Berarti tidak termasuk. Terus kemudian meruaknya desas-desus ketidakadilan wilayah. Ini juga enggak. Wilayah apa sih yang dimaksud nggak jelas. Terus kemudian yang C, kekecewaan pemimpin daerah terhadap pemerintah pusat. Nggak ada pengaruhnya ya kalau misalnya pemerintah daerah terhadap pusat, karena kan yang di sini yang ditanyakan adalah pemuda Bali terhadap Jepang. Terus kemudian kita lihat yang D, rakyat tidak suka dengan pemerintahan yang otoriter. Ini juga enggak, karena pada saat itu pemerintahan Indonesia masih terpimpin, jadi enggak ada otoriter, karena otoriter itu masuknya di era Orde Baru, seperti itu. Nah, terus yang ke E, pihak Jepang selalu menghambat perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Nah, ini dia yang benar. Jadi pihak Jepang ini selalu menghambat nih Sobat Belajar. Jadi menghambatnya si pihak Jepang ini dengan cara misalnya, mengalihkan isu seperti itu. Jadi yang akhirnya persiapan kemerdekaan Indonesia ini jadi terlambat, seperti itu. Oke, kita sudah selesai nomor 2. Kita lanjut buka nomor 3. Nah, ini kita baca bareng-bareng. Perang Puputan adalah istilah, kita baca ya, Perang Puputan adalah istilah yang sering mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang, daripada harus menyerah kepada musuh nih Sobat Belajar. Nah, di mana Perang Puputan terjadi, nah ini gampang banget, tadi kami sudah mulai bahas. Yang A, Bali, B, Bandung, Makassar, Kutai, atau Banjarmasin. Sobat Belajar bisa langsung menjawabnya ya di rumah. Ya, jawabannya itu yang Bali, jelas. Karena dari bahasanya aja ini adalah puputan ya Sobat Belajar. Nah, yang artinya adalah ritual bunuh diri, yang mending mati mending kalah perang daripada mending dilakukan saat perang daripada harus menyerah. Jadi daripada mereka harus menyerah, ya mereka lebih baik perang terus kemudian meninggal, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di Bali nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya di Bandung nih berarti ada peristiwa heroik lainnya di Bandung. Kalau di Makassar yang tadi,
Peristiwa Andi Aziz. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan di daerah-daerah lainnya. Pasti ada tokohnya masing-masing. Kayak gitu sobat belajar. Oke, sekarang Kak Abi akan lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal yang terakhir kita buka. Perlawanan dan pemberontakan yang terjadi di Makassar. Ini udah mulai masuk Makassar nih sobat belajar. Di Makassar dimulai ketika seorang tentara KNIL ini sudah jelas sekali ya. Dimulai ketika seorang tentara KNIL ingin menguasai Makassar. Yang tadi ingin menguasai Makassar sebagai Republik Indonesia Timur. Nah, ini dipimpin sama siapa nih sobat belajar? Tadi Kak Abi sudah sebut berulang-ulang. Siapakah pemimpinnya dari yang namanya pemberontakan nih? Jadi pemberontakan siapa tuh? Yang pengen kalau misalnya bagian Makassar atau bagian keseluruhan Pulau Sulawesi menjadi negara Republik Indonesia Timur. Kita lihat jawabannya. A. Kolonel Alex Kawilarang, apakah dia? Atau B. Maijen Soeharto, apakah Maijen Soeharto? Atau C. Perwira Andi Aziz, apakah dia? Atau D. Sutomo? Atau E. Indra Purnawirawan? Yang paling bukan adalah Indra Purnawirawan, terus kemudian Bung Tomo juga bukan, karena Bung Tomo nggak melakukan perlawanan. Maijen Soeharto juga bukan. Apakah Kolonel Alex Kawilarang atau Perwira Andi Aziz? Jawabannya yang jelas adalah C ya, Perwira Andi Aziz. Karena Kolonel Alex Kawilarang ini, beliau adalah yang memang diperintahkan dari pemerintah pusat untuk melakukan menyerang si Andi Aziznya ini ke Makassar, seperti itu. Sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya Kolonel Alex Kawilarang ini beliau yang berpihak terhadap Indonesia, kalau misalnya yang Andi Aziz ini yang berpihak terhadap Belanda, kayak gitu sobat belajar. Nah, sobat belajar gimana nih? Tadi Kak Abi sudah ngebahas tentang pemberontakan yang di Makassar, terus kemudian pemberontakan yang di Bali juga, terus kita sudah latihan soalnya ya. Nah, semoga sobat belajar makin ngerti dan makin paham nih sama pembahasan Kak Abi di sesi kali ini. Gimana sobat belajar? Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!